Apa yang harus kami lakukan hari-hari ini? Kami harus semakin mendekat kepadamu Bapa. Kami harus semakin melekat kepadamu Bapa, supaya kami terhindar dari segala goncangan yang akan datang dalam dunia ini. Terpuji-puji namamu, di dalam nama Yesus Al-Masih, Adonai dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk semua kita yang berkati katakan amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh, saudara. Puji Tuhan, silakan dulu, saudara. Tuhan kita baik, amin, saudara. Ya, tanpa terasa kita sudah ada di tanggal 4 bulan September. Ini September, saudara-saudara. Bulan yang ke-9. Kita bukan sedang ada di bulan Januari, bulan yang pertama. Ya, bulan yang baru mulai di tahun 2016, kita sudah ada di bulan yang ke-9. Waduh, ini bulan yang spesial, the magic nine. Ada istilah the magic nine, saudara-saudara. Ya, 9 yang ajaib, angka 9 yang ajaib, saudara-saudara. Ya, saudara, kalikan aja 9 dengan angka berapa? Jumlahnya akan tetap 9. 1 kali 9 berapa, saudara-saudara? Hah? 1 kali 9 berapa? 9. Jangan takut, saudara. Ya, kalau saudara ngerti kebenaran, jangan goyah. Sekalipun diuji seperti apa, ngerti kebenaran, ya pertahankan itu. 1 kali 9 berapa? 9. Mantap. Apapun yang orang sampaikan, apapun yang orang katakan, ya orang bilang 12, ya kalau saudara tahu pasti 1 kali 9 adalah 9. Jangan goyah. Amin. Itu dasar, saudara-saudara. Kalau saudara gak punya fondasi dari yang paling sederhana, akan dengan mudah goyah di atas, saudara-saudara. Hal-hal yang esensial akan membuat saudara dengan cepat bergoyah. Jangan takut. Kalau saudara yakin dan pasti itu satu kebenaran. 1 kali 9 9. 2 kali 9 18. Terdiri dari 1 dan 8. 1 tambah 8 berapa? 9. Ya, 9. 3 kali 9 27. Ya, terdiri dari angka 2 dan 7. 2 tambah 7 berapa? 9. Saudara kalikan berapa saja dengan 9, maka hasilnya tetap 9, dijumlahin 9. Sehingga angka 9 disebut the magic nine, 9 yang ajaib. Kita sedang ada di bulan September. Ya, September ceria. Saudara bersuka cita di bulan ini, saudara-saudara. Berapa yang saudara bersuka cita? Yuk kita beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh, saudara. Ya, saya mau katakan buat kita 9 bulan dalam tahun 2016, saudara-saudara, Bapak Yahweh sudah menyertai saudara, menuntun saudara, memberkati saudara sedemikian rupa. Ya, kalau saudara dan saya kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu karena kebesaran Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan tidak terjadi dengan otomatis. Ada banyak orang sekalipun baru 9 bulan, bahkan belum sampai 9 bulan, saudara-saudara, masuk 2016 sudah berguguran. Ya. Dalam kaitannya apa? Dalam segala aspek, dalam segala hal. Bisa saja itu terjadi. Tapi kalau saudara dan saya sekarang bisa duduk dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa melihat istri, masih bisa melihat suami, masih bisa melihat anak, masih bisa melihat mantu, masih bisa melihat cucu, itu adalah anugerah yang luar biasa dari Bapa kita di sorga. Jangan anggap itu hal yang sepele, saudara. Saya kali ngobrol sama istri saya, aduh bahagianya ya. Ya, saya tuh menganut asas konsep kayak orang Jawa, kumpul orang kumpul, kumpul dan kumpul mangan. Orang. Ya, kumpul dan kumpul mangan. Nggak ada kata orang. Oh, Jawa kan mangan udah mangan aku orang mau kata gelem. Mangan dan mangan kumpul. Ya, orang Belanda, amin.
Ya nggak mau makan orang-orang doa, aku nggak mau yang orang makan terus. Dan saya sudah di apa, orang udah kenal. Pokoknya yang namanya Pak Budi, ya ada Pak Budi ada makan gitu saudara-saudara. Ya sampai melar begini, oh enggak dong, enggak ya. Langsingkan saudara-saudaranya. Ya, saya seringkali ngomong sama istri saya, aduh bahagianya. Betul, saya punya konsep seperti itu. Ya kalau bisa kumpul sama anak, mantu, cucu dan bisa berkomunikasi setiap hari. Buka mata bisa ngelihat cucu tersenyum, bisa ketemu sama anak mantu, itu harganya mahal. Saya mau kasih tahu buat kita. Saya nggak menganut konsep sepertinya waduh anak lulus perguruan tinggi melanjutkan kuliah di luar negeri, saya nggak mau. Apalagi dari umur SD, lulus SD langsung di sekolah di luar negeri. Apa artinya sekalipun dia jadi orang pintar, itu bukan egois, bukan egois. Ya, tapi ternyata hubungan anak sama orang tua akhirnya menjadi terpisah oleh karena tempat. Saya nggak mau mengatakan sepertinya keren. Wih, anak lo sekolah di mana? Australia. Anak lo sekolah di Belanda, keren. Oh enggak, buat saya enggak. Anak lo di mana? Ada di rumah bersama dengan saya. Itu bangga buat saya. Itu buat saya loh saudara. Ya, karena saya lebih menikmati kebersamaan, duduk bersama dengan saudara-saudara istri, ya, dengan anak mantu dan cucu bahkan. Tapi juga jangan lupa saudara-saudara, konsep saya, ya, kalau sama istri sama anak oke lah, ya, karena ini satu keluarga, satu saudara-saudara. Saya seringkali berkata kepada saudara, saya punya adik, saya punya kakak, saya dengan adik dan kakak menjadi saudara karena darah orang tua, kandung darah orang tua. Tapi yang saya mau katakan buat kita, ini konsep saya, saudara-saudara. Saya nggak tahu, saudara, dan saya rindu, sebetulnya Tuhan juga rindu. Semua anak Tuhan punya konsep yang sama. Saudara dan saya manggilnya saudara, ini bahasa Indonesia bagus, saudara-saudara. Ya, kita menjadi saudara, kita saudara, amin, saudara. Saudara mau gak menjadi saudara dengan saya? Aminnya kayaknya nggak semua nih. Halo, amin saudara-saudara. Saya suka, saya rindu, saya mau saudara-saudara punya saudara-saudara semua yang lain, ya. Dan saya mau katakan hubungan saudara dengan saya menjadi saudara itu harusnya jauh lebih kuat dari bahkan sekedar saudara kandung, saudara-saudara. Karena saudara dan saya menjadi keluarga, menjadi saudara karena darah siapa, saudara-saudara? Darah Tuhan. Yang notabene tidak ada dosa, tidak ada dosa. Ya, saudara-saudara, harusnya jauh lebih kuat. Saya nggak tahu, nggak ngerti, saudara-saudara. Itu tipu muslihat iblis yang dilakukan oleh si iblis. Dia tahu bahwa ketika anak-anak Bapa menjadi satu, iblis ngepel. Makanya doa Yesus pada hari terakhir, dia berdoa, biarlah mereka semua jadi satu. Biarlah mereka semua jadi satu. Dan sampai hari ini itu satu doa yang belum terjawab, saudara-saudara. Karena saya nggak ngerti konsep apa yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada terlalu gampang bisa dicerai-beraikan oleh hal-hal sederhana. Bahkan dalam satu keluarga, maaf tadi saya katakan, hanya karena menuntut ilmu, hanya oleh karena mencari sesuap nasi, okelah berlian, hubungan terpisah begitu rupa. Saudara, kalau semua anak-anak Tuhan memiliki dan mengerti konsep ini, yang tidak mudah dicerai-beraikan oleh apapun, waduh, saudara-saudara, itu akan membuat kemuliaan Bapa segera terjadi. Sampai hari ini itu yang sedang terjadi, biarlah mereka semua menjadi satu. Dan kenyataannya, saudara-saudara, sejak Adam dan Hawa,
Apa yang dilakukan oleh iblis? Dicerai-beraikan, dihancurkan dan dipisahkan. Dan itu menjadi metode peperangan. Divide et impera. Dengan gampang manusia dicerai-beraikan, digosipin, diberitakan hal-hal yang terpecah. Masih saja ternyata bisa termakan oleh tipu muslihat si iblis. Saudara, saya berdoa, saya rindu saya memiliki konsep itu. Saya memiliki konsep itu. Dan saya berusaha, saudara-saudara. Ketika ada teman-teman, bahkan ketika ada seorang yang menyatakan diri mau dibaptis, itu kan artinya dia sudah menyatakan diri untuk menjadi pengikut Yesus, dibaptis. Saya begitu menghormat dan terharu kepada orang-orang yang seperti itu. Saya menaruh perhatian dan merasa menaruh hormat kepada orang-orang yang bahkan baru dibaptis, saudara-saudara. Apalagi mereka yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Apalagi mereka yang bahkan sudah menyandang gelar pendeta hamba Tuhan. Buat saya, mereka adalah orang-orang yang mulia di pandangan mata saya. Orang-orang yang spesial di pandangan mata saya. Itu konsep saya. Tapi ternyata untuk membagikan konsep ini kepada yang lain, saya percaya di tempat ini akan dengan mudah itu terjadi. Amin, saudara. Saya rindu, saya tangkap. Kita ini keluarga. Amin, saudara. Kalau dia memberikan diri dipanggil Bapa, itu konsepnya adalah keluarga. Dan kita ini adalah keluarga. Amin, saudara. Di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh, dia menerapkan, dia bahkan memberi diri dipanggil Bapa oleh manusia, dipanggil Bapa. Maksudnya hubungannya begitu dekat. Ya, dan itu saya usahakan untuk saya terapkan di dalam pelayanan saya. Sejak saya masuk di Bekasi, saudara-saudara, semua dasar kekeluargaan. Saudara tanya kepada teman-teman semua yang sempat, yang pernah, yang dulu sama-sama pelayan di Bekasi. Selesai kebaktian jam 5, jam 7 selesai, saudara. Jam 8 lah kalau doa malam jam 7 sampai jam 9. Saudara, sampai jam 11 malam kita belum pulang, masih ngobrol, sharing. Itu awal-awal saya merintis di Bekasi Plaza. Dan ketika baru jalan keluar dari tempat kebaktian, dari ruko, jalan keluar mau menuju ke mobil, masih ada restoran Padang. Masakan Padang masih buka. Kita masuk makan lagi, saudara, di situ. Jadi memang kalau dengan Pak Budi kumpul mangan. Slogannya gimana? Pokoknya mangan ngumpul. Konsepnya kan mangan orang mangan ngumpul. Dulu saya balik, kumpul nggak kumpul makan. Itu konsep saya. Itu saya balik. Pokoknya kumpul nggak kumpul makan sama saya. Kumpul. Tapi saya mau sempurnakan lagi. Ya, kumpul harus kumpul. Kita akan makan. Ada haleluya, saudara. Ya, jadi saudara dan saya, kita orang-orang yang percaya, yang menyembah kepada Yahweh di dalam Yesua Masih, ya. Hubungan kita sebagai keluarga harusnya jauh lebih kuat dari saudara kandung sekalipun. Halo, saudara. Jauh-jauh hari Yesua sempat mengatakan, ya, kamu akan meninggalkan ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan karena aku. Bukan berarti saudara-saudara ada sesuatu perpecahan dalam keluarga jasmani, tapi artinya saudara-saudara, hubungan dengan Yesua, dengan saudara-saudara semua yang percaya kepada Yesua, itu jauh lebih kuat dari hubungan keluarga.
kandung selalu. Bagaimana dengan saudara? Saya berdoa, saya berharap. Dan Yesus sudah buktikan ketika dia sedang duduk sama murid-muridnya, saudara-saudara. Dia sedang ada bersama dengan murid-muridnya. Waduh, itu adalah saat-saat yang sangat indah. Dan itu ada dalam hati saya. Ya, ketika jatuh cinta mula-mula, apalagi waktu masih remaja, saudara-saudara. Ya, kebahagiaan waktu itu baru cuma sekali, seminggu sekali. Untuk tunggu 1 minggu sepertinya lamanya bukan main. Tapi cinta Tuhan melimpah-limpah dalam hati saya. Begitu lupa. Ya, karena mau ketemu saudara-saudara. Nunggu hari Minggu lama banget sepertinya. Keinginan untuk kumpul sama-sama itu begitu luar biasa. Saya rasakan. Ingin cepat-cepat bisa ketemu. Puji Tuhan, selain hari Sabtu dan Minggu, seminggu 2 kali, saudara-saudara, kita ada pertemuan hari Rabu. Aduh, itu adalah hari-hari yang indah. Bisa ketemu. Dan waktu itu Yesus kumpul sama murid-muridnya, bersama-sama dengan yang lain, saudara. Itu yang telah dilakukan. Itu aktivitas Yesus sehari-hari. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya dia selalu ada. Dia selalu ada di setiap persekutuan yang ada. Dia selalu ada di setiap pertemuan yang ada. Dan itu yang selalu ada di dalam hati saya. Dan ketika Yesus sedang ngumpul bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba ada orang yang bilang, "Guru, ibumu mencari engkau. Saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan mencari engkau." Wah, saudara-saudara, ada berita yang seperti itu yang disampaikan oleh orang kepada Yesus. Saudara tahu apa jawaban Yesus? Dia nggak berkata, makasih ya. Enggak. Kan etika pergaulan, makasih ya, seperti itu. Tapi enggak loh. Yesus mengajarkan to the point. Dia mengajarkan dengan tegas, jelas, saudara-saudara. Dia berkata, siapa ibuku? Ngeri ya, saudara. Siapa saudaraku laki-laki? Siapa saudaraku perempuan? Kalau orang yang nggak ngerti, nggak memahami, sakit hati. Lu nggak nganggep gue ibu, lu nggak nganggep gue mama, gue melahirkan lalu pengorbanan gue begitu rupa, gue sampai mau mati. Kalau orang yang nggak memahami, saudara-saudara, kebenaran yang atau pikiran-pikiran atau hati Tuhan, waduh, semua sepertinya jadi salah kaprah. Itu pentingnya saudara dan saya menangkap isi hati Tuhan. Belajar mengenal isi hati Tuhan. Belajar mengenal hati pemimpin. Belajar dekat dengan sesama yang ada. Kalau saudara nggak kenal, nggak punya hati, nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, itu akan menjadi waduh benturan-benturan, saudara-saudara. Nggak ada pemahaman sedikit pun, pengertian sedikit pun yang ada. Akhirnya terjadilah perpecahan-perpecahan. Siapa ibuku? Siapa saudaraku laki-laki? Dan siapa saudaraku perempuan? Merekalah yang melakukan kehendak siapa saudara? Bapa. Sama-sama Bapa. Artinya di saudara, ini juga saudara. Merekalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau saudara dan orang-orang percaya menangkap ini, damailah bumi, damailah bumi, damailah bumi. Tapi ternyata secara jujur mereka pun mengatakan ini adalah doa Yesus yang sampai hari ini masih belum terjawab. Dan yang harus menjawabnya adalah saudara dan saya. Halo saudara, saya berdoa. Yuk jangan dengan mudah kita dicerai-beraikan. Jangan dengan mudah kita dicerai-beraikan oleh hal-hal yang
saudara-saudara. Belajar begitu rupa untuk supaya ikatan yang baru yang sudah terjalin semakin hari semakin indah. Ya. Dan ini yang Tuhan mau saudara dan saya kita perlihatkan. Kemarin selesai kebaktian saudara-saudara, beberapa bapak-bapak kumpul dan ada satu pembicaraan. Intinya begini, Pak, kalau lihat peristiwa lepas peristiwa, Pak, sepertinya kok Bapak di sorga masih bersahabat ya dengan Hilal bin Zakar. Hilal bin Zakar. Hilal bin Zakar. Hah? Hah? Hilal bin Zakar. Si jelek saudara. Sepertinya Bapak masih bersahabat. Dia kasih contoh begini. Kan waktu Adam diciptakan ditaruh di tempat yang spesial. Kok si jelek masih bisa masuk? Hilal bin Zakar kok masih bisa masuk? Bahkan sampai akhirnya bisa menjatuhkan, bisa menipu Adam. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, wah, kisah Ayub. Coba dong. Kalau ngomong Hilal, saudara, dia langsung ngamuk. Tapi kita lebih dari pemenang. Ya, saudara. Kok kelihatannya masih bersahabat sih, Pak? Waktu kisah Ayub Bapak kan tahu, Pak. Ya. Dia masih bisa keluar masuk surga loh, Pak. Jadi ngiri. Ambil yang positif. Kalau si Hilal aja bisa keluar surga, apalagi kita anak-anaknya. Wah, keren. Ya. Tapi yang jadi inti memang dia katakan itu. Dan terus yang terakhir dia bilang, ini Pak, waktu si Saul ya bertobat, dia kan muridnya Gamaliel. Tahu gak Gamaliel siapa? Itu kan antek-anteknya Hilal. Ngeri ini, sudah mulai agak menjurus nih. Dia kan muridnya Gamaliel, anteknya Hilal pun. Wah, saya udah terpikir mau masuk ke situ saudara, tapi terus dia bilang, sepertinya kok masih begitu bersahabat. Ya, kenapa tuh Pak seperti itu? Ya, saya sampaikan apa yang saya ngerti, saudara. Bahwa Bapak tuh tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang artinya negatif. Ya. Kenapa sampai si Lucifer, ya, saudara, si Lucifer itu sampai terlempar dari surga? Istilahnya terlempar. Bapak nggak pernah melakukan pergi kau dari surga, nggak pernah. Yang terjadi adalah ketika si Lucifer punya perasaan cemburu karena Bapak membuat pernyataan kita buat, kita jadikan, kita ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Cemburu si Lucifer. Dan ketika muncul rasa cemburu, rasa iri, konotasi negatif, otomatis terang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Jadi Bapak nggak perlu menengking, Bapak nggak perlu mengeluarkan kata-kata mengusir. Itu yang namanya Lucifer langsung terlempar ke dalam api neraka, ke dalam dunia. Itu yang saya pahami. Dan saya juga bayangkan begini. Nanti di pengadilan Kata Putih, saudara-saudara, ketika kita masuk dalam pengadilan, maka pribadi lepas pribadi akan menghadap tata kemuliaan Tuhan. Ya, tata kemuliaan Tuhan, suci, kudus.
Maka ketika seorang pribadi menghadap tahta kemuliaan Tuhan, ketika masih ada dosa di dalam hidupnya pada hari terakhir, menjelang dia harus mengakhiri hidup dalam dunia, masih ada dosa yang belum terselesaikan. Pada saat dia menghadap tahta kemuliaan, saudara-saudara, maka otomatis dia akan terlempar ke api neraka. Itu pemahaman saya. Jadi yang terjadi seperti itu, Lucifer bagaimanapun dia terlempar ke dalam dunia. Dan apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan dia? Dia adalah pribadi yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, bumi dihancur leburkan oleh dia. Ya, sehingga Bapa harus menata lagi dan menempatkan Adam di taman Eden. Dan yang kedua, Bapa bekerja sesuai pola. Ya, karena waktunya belum tiba untuk Hilal bin Sakar dihukum. Jadi dia masih bisa berdialog sama Bapa. Nah, tadi seperti tadi saya katakan, saudara, positifnya buat kita, ya, itu Bapa yang saudara dan saya kita sembah, Bapa yang saudara dan saya kita percaya, Bapa kita di surga itu punya hati yang begitu rupa, saudara. Ya, kemarin ada kata-kata apa tuh, Mas? Cinta kepada Yahweh. Ya, kalau Yahweh sedang cinta, dia adalah cinta. Ya, Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah cinta. Ketika dia cinta, dia rela, saudara, dia rela mengorbankan nyawanya kepada saudara dan saya. Ketika dia jatuh cinta sama saudara dan saya, dia rela mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Tapi jangan sampai kita meremehkan cintanya, saudara. Ya, karena apa? Karena ketika dia muncul rasa cemburunya, karena dia adalah pribadi, ya, nama yang pencemburu. Karena saudara menyembah kepada ilah yang lain, maka dia tidak segan-segan mengorbankan, ya, nyawa manusia. Artinya upahnya adalah maut, saudara. Upahnya adalah kematian. Itu pribadi Tuhan. Jadi jangan berpikir karena kasihnya yang begitu besar, oh gampang kok, oh dia kasih kok. Tapi saudara juga harus tahu dia adalah pribadi yang pencemburu, dan dia adalah juga pribadi yang adil. Ya, saudara-saudara. Jadi ini yang harus saudara dan saya kita fahami, saudara-saudara. Ya, saya berdoa dan saya berharap saudara dan saya kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya kita adalah orang-orang pilihan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Dipisahkan, saudara. Ya, kita adalah